Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, ya, kembali kali ini terkait penjelasan mengenai metode Hungarian method. Ini adalah salah satu model atau metode penugasan ya di apa namanya biasanya ada di atau kuliah penelitian operasional. Nah, untuk Hungarian method ini ya ini digunakan ketika ya khususnya untuk perusahaan yang menghasilkan produk berdasarkan job order. Ya, salah satu alasannya atau yang melatar belakang metode ini adalah utilisasi dari mesin atau tenaga kerja yang kemungkinan berbeda-beda ya. Jadi asumsinya bahwa setiap mesin atau tenaga kerja memiliki baik itu biaya, baik itu produktivitas, itu yang berbeda-beda gitu. Karena nanti ada dua metode Hungarian, yaitu kasus maksimal dan juga kasus minimal. Nah, untuk menurut CES ini adalah menguraikan bahwa penugasan merupakan satu model tertentu atau bagian khusus dari transportasi. Kemudian ya harus ada kesesuaian antara sumber penawaran dan juga penyediaan dan juga permintaannya. Jadi nanti harus ya seimbang antara supply dengan demand-nya. Ya kalau di model transportasi kan seperti itu ya. Nah, dalam penugasan juga sama nanti bahwa ya sumber penawaran itu harus sama dengan kebutuhan. Artinya apa? Ya pekerjaan atau tenaga kerja itu harus seimbang gitu jumlahnya gitu, calon tenaga kerja. Langkah-langkahnya yang pertama adalah identifikasi persoalannya apakah merupakan kasus maksimal atau minimal ya, karena ada perbedaan di langkah awal ya, di mana kalau untuk kasus maksimal ada namanya transformasi data. Kemudian yang kedua menentukan pengurangan baris, menentukan pengurangan kolom, lakukan uji optimal, lakukan revisi jika memang belum optimal pada langkah keempat, dan juga uji kembali ya uji optimalnya dilakukan kembali setelah revisi ya. Jadi cukup mudah sebenarnya. Contoh adalah suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Nah, biaya penugasan ini kasus minimal dulu ya. Kita bicara kasus minimum dulu. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Artinya ya diasumsikan dia punya pengalaman berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, keterampilannya juga berbeda gitu. Sehingga biayanya pun setiap karya ini berbeda-beda untuk pekerjaan yang sama gitu. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Nah, contoh misalkan ini ada karyawan A, untuk pekerjaan 1 biayanya ternyata 15 ya. Misalkan satuan rupiah dalam unit dan sebagainya, pokoknya satuan mata uang lah ya. Kemudian sedang untuk pekerjaan kedua 20, pekerjaan 3 18, pekerjaan keempat 22. Sedangkan karyawan B untuk pekerjaan 1 dia hanya 14, kemudian pekerjaan kedua 16, tapi pekerjaan ketiga 21, pekerjaan keempat 17 ya rupiah per unit dan seterusnya sampai ke karyawan D. Nah, langkah pertama dalam metode Hungarian pertama adalah kita lakukan pengurangan baris. Bagaimana melakukan pengurangan baris ya? Kita pilih elemen terkecil dari setiap baris dari metrik atau tabel penugasan ya untuk mengurangi seluruh elemen atau bilangan dalam setiap baris. Ini kan elemen biaya tadi ya. Ini adalah elemen biaya untuk karyawan A ya, untuk pekerjaan 1, 2, 3 dan 4. Tadi kan biaya terkecilnya 15
ya, biaya terkecil 15, maka semua komponen biaya pada baris A ya atau karyawan A ini dikurangi 15 ya. 15 kurangi 15, 20 kurangi 15, 18 kurangi 15, 22 dikurangi 15. Demikian juga untuk karyawan B, semuanya dikurangi 14 karena elemen terkecil pada baris B adalah 14 ya. Tadi ya di sini ya. Ini kan ada biaya-biayanya nih. Karyawan A, B, C, D gitu ya. Nah, setiap elemen baris ini ya cari yang terkecil kemudian kurangkan ya yang sebagai pengurang ya, yang terkecil itu sebagai pengurang. Baris C juga kita kurangi elemen terkecilnya 20, 25 kurangi 20 dan seterusnya. Untuk baris D juga sama, elemen terkecil 16, maka semua nilai pada baris D dikurangi 16. Ya, sehingga kita akan dapatkan nilai ya. Di sini langsung ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga itu pengurangan kolom gitu. Nah, ini kan tadi kita sudah melakukan pengurangan baris ya. Pengurangan baris ini ada dapat nilainya ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 atau baris 1, baris A, baris B, baris C, baris D, kita sudah dapat nilainya dari hasil pengurangan baris. Selanjutnya kita lakukan pengurangan kolom. Pengurangan kolom juga sama ya, pengurangan kolom yaitu apa ya, bahwa kita cari biaya yang paling kecil ya, biaya yang paling kecil pada setiap kolom. Kemudian ya biaya tersebut sebagai pengurang untuk setiap nilai pada kolom. Ya, kenapa yang dikurangkan hanya kolom ketiga? Karena kolom 1, kolom 2 dan kolom 4 biaya terkecilnya itu adalah 0. Ya, sehingga tidak perlu dikurangkan lagi karena ya hasilnya akan bilangan itu sendiri gitu. Maka kita selesaikan hanya kolom ketiga, yaitu bilangan terkecilnya adalah nilai terkecilnya ada 2, maka semua nilai pada kolom 3 dikurangi 2. Nah, sehingga kita sudah menghasilkan ya nilai setelah pengurangan baris dan juga pengurangan kolom. Ya, kita sudah dapatkan nilainya. Nah, langkah berikutnya apa? Kita lakukan uji optimal. Ya, kita lakukan uji optimal dengan apa? Dengan memberikan garis minimal. Ya, kita berikan garis namanya garis minimal. Ya, karena kita harus lakukan seminimal mungkin atau kita tentukan seminimal mungkin garis tersebut pada baris atau kolom yang mengandung nilai 0. Karena apa? Karena 0 di sini adalah sebagai opportunity-nya, peluangnya. Gitu, ya. Opportunity dari misalkan si A, dia berpeluang untuk dapat pekerjaan 1. Ya, si B juga sama, berpeluang dapat pekerjaan 1. Si C berpeluang dapat pekerjaan 2 dan juga pekerjaan keempat. Kemudian untuk D dapat peluang pekerjaan 3 dan pekerjaan 4. Nah, karena penugasan ini, Hungarian metode ini mensyaratkan harus sama, ya, harus sama antara jumlah karyawan dengan pekerjaan atau calon pekerjaan gitu ya, yang kan kita plot gitu, yang kan kita plot ke karyawan gitu ya. Harus sama, artinya setiap karyawan harus dapat satu pekerjaan. Maka kalau dia double itu tidak bisa. Nah, uji optimal seperti itu sebenarnya. Gitu. Nah, lakukan kita liput pada tabel penugasan ini garis minimal. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita lakukan peliputan untuk kolom 1 karena ada 0, 2 di sini. Kemudian juga baris 3 dan juga baris keempat. Ini disebut sebagai garis minimal atau kita berikan garis seminimal mungkin jumlahnya gitu. Tapi bisa meliput semua 0. Artinya kalau Pak, kenapa tidak setiap kolom kita liput gitu ya? Ini kita liput, ini kita liput, ini kita liput, ini kita liput kan? Ya, ini kan udah 4 atau syarat terpenuhi gitu. Ya, jadi salah satu indikator bahwa sudah optimal atau tidak ya, bahwa jumlah garis minimal ini harus sama dengan jumlah baris atau kolom.
Ya, jadi misalkan di sini ada 4, barisnya ada 4 dan kolomnya ada 4. Nah, jumlah garis minimalnya ini ya harus sama, harus ada 4 gitu. Nah, kenapa ini hanya 3? Karena ya kita lakukan seminimal mungkin. Ya. Lebih gampang ya, lebih mudahnya mengidentifikasi bahwa sebenarnya tabel penugasan ini sudah optimal atau belum. Kita lihat seperti yang tadi ya, caranya kita plot karyawan ke pekerjaan. Nah, kita plot karyawan dengan jumlah peluang yang paling sedikit. Ya, anggaplah di sini ada karyawan A, dia hanya punya peluang di pekerjaan 1. Kita plot A untuk pekerjaan 1. Nah, karyawan B juga peluangnya hanya pekerjaan 1, sedang di pekerjaan 2 dan 3 dan 4 tidak ada peluangnya, dia tidak ada nilai 0. Artinya apa? Ya, ada numpuk di sini. Ya, ini yang tidak bisa. Artinya belum optimal. Si B ini belum dapat pekerjaan. Itu gampangnya seperti itu. Ya, kalau misalkan kita mau menentukan garis minimal itu bingung gitu. Ya, tinggal lihat saja. Ya, apakah si B ini sudah dapat pekerjaan atau belum? Atau semua karyawan ini sudah terplot ya pekerjaan atau belum gitu. Kalau belum ya belum optimal. Ya, kita lakukan garis minimal seperti ini. Ya, hanya 3 ya, hanya 3 garis minimal. Nah, selanjutnya kita lakukan revisi ya. Kalau belum optimal kita lakukan revisi, caranya ya. Ini kan tadi yang terliput di baris di kolom 1, ini yang terliput garis minimal, kemudian ada baris C dan juga baris D. Nah, untuk melakukan revisi, kita fokus pada angka atau nilai atau bilangan ya yang tidak terliput oleh garis ya. Nah, tadi kan di sini ya di tabel sebelumnya ada 5, 2, 1, 5, 7 dan 3. Nah, kita cari yang paling kecil, elemen paling kecil. Nah, elemen paling kecil. Nah, garis atau bilangan yang tidak terliput ya kita kurangkan di elemen terkecil tadi yaitu 1. Kemudian untuk angka atau nilai yang berada di perpotongan garis, ini kan ada garis vertikal, ada garis horizontal. Ini kita jumlahkan 1, ya. Satunya dari sini juga sama, ya. Nilai terkecil dari bilangan yang tidak terliput oleh garis minimal. Ya, sehingga kita akan bisa menghasilkan nilai selanjutnya ya 5 kurangi 1, 2 kurangi 1, 1 kurangi 1, 5 kurangi 1, 7 kurangi 1, 3 kurangi 1, 5 tambah 1, dan 1 tambah 1 sehingga seperti ini. Nah, seperti ini ya ada nolnya sudah nambah 1 lagi gitu karena kita sebenarnya 0 ini kan luang ya yang akan kita plot gitu atau opportunity. Nah, selanjutnya ya tadi kan garisnya ke sini ya. Ini garis 1, ini garis juga. Nah, tambahan yang baris A ya, garis minimal. Sehingga jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau kolom, nah, maka ini sudah optimal. Cara meyakinkannya bagaimana atau mengeceknya dengan cara lain bagaimana? Ya kita tentukan ya setiap karyawan untuk pekerjaan apa gitu. Ya, kita dimulai dari karyawan atau baris yang memiliki nilai 0 paling sedikit. Ya, ini di sini ada B. Anggaplah B berarti untuk pekerjaan 1. Ya, B untuk pekerjaan 1. Nah, setelah B ini ya untuk plot ke pekerjaan 1, maka mana yang paling setelah itu yang mana yang memiliki peluang sedikit setelah B diplot ke 1? Dampaknya kemana efeknya? Nah, berarti efeknya ke A. Kenapa? Dia tidak bisa memilih pekerjaan 1, tapi dia harus memilih pekerjaan 3. Ya, A untuk pekerjaan 3. Setelahnya apa? Mana yang terdampak? Oh, ternyata D. Karena si D ini nggak bisa pekerjaan 3, dia harus pekerjaan 4. Ya, karena 3 ini sudah diplot untuk A. Ya. D untuk 4. Dan selanjutnya berarti C, mana C yang nah sisa adalah pekerjaan 2. Sehingga schedule penugasannya yaitu A untuk 3, B untuk 1, ya, C untuk 2, dan D untuk
pekerjaan 4. Selanjutnya tinggal berapa total biaya, kita kembalikan ke persoalan awal ya. Persoalan awal ya, biayanya bahwa pekerjaan karyawan A untuk pekerjaan 3 adalah biayanya 18, karyawan B untuk pekerjaan 1 14, karyawan C untuk pekerjaan 2 adalah 20 biayanya, untuk karyawan D untuk pekerjaan keempat biayanya adalah 16, sehingga total biaya adalah 68 rupiah per unit ya, karena ini adalah satuannya rupiah ya. Itu untuk persoalan minimal ya. Nanti persoalan yang maksimal bagaimana kita bahas di video selanjutnya. Baik rekan-rekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.